Faktanya, tidak mudah untuk meledakkan dunia kecil di dalam tubuh setelah mencapai alam para dewa. Meskipun bisa dilakukan, harga yang sesuai bahkan lebih besar. Di alam para dewa, jiwa dan tubuh sudah bersatu. Begitu dunia kecil di tubuh meledak, itu setara dengan mutilasi diri. Tidak hanya tubuh fisik yang perlu menanggung rasa sakit memotong tulang dan merobek daging, tetapi juga jiwa. Begitu dia meledakkan dirinya, dia akan mati dalam kesakitan yang tak ada habisnya, secara bertahap kehilangan kesadaran, dan bahkan melihat tubuhnya hancur berantakan. Ini adalah cara kematian yang sangat kejam. Karena itu, hanya ada sedikit orang kuat di atas para dewa, yang memiliki keberanian untuk membuat pilihan seperti itu sebelum bertarung melawan orang lain, bodoh. Sama seperti penjaga kiri dari organisasi Laut Darah memilih untuk meledakkan dunia kecil di dalam tubuh, berniat untuk melukai Duan Lingtian secara serius, atau bahkan membunuh Duan Lingtian, suara Duan Lingtian tiba-tiba terdengar, dengan nada ironi dan drama dalam nadanya. Kamu tidak akan lupa, apa yang aku kuasai adalah hukum ruang dan hukum waktu, kan? Senyum ironis Duan Lingtian saat ini bukanlah pura-pura, tetapi senyum sinis yang secara tidak sadar muncul setelah linglung, merasa bahwa pihak lain benar-benar frustrasi dan gila. Dunia kecil di dalam tubuh meledak dengan sendirinya, yang hanya dapat dicapai dengan menggunakan kekuatan sucinya sendiri dan bekerja sama dengan kekuatan hukum. Dan kecepatan proses ini, kita juga dapat sepenuhnya mempertimbangkan kekuatan-kekuatan dan kekuatan ilahi. Kekuatan hukum pihak lain memang lebih baik daripada hukum ruang dan waktu yang dia pahami. Tapi, bagaimanapun, itu hanya salah satu dari aturan 5 elemen. Dan hukum ruang dan waktu, selain itu sendiri adalah hukum tertinggi di atas hukum 5 elemen, dua hukum lainnya juga sangat rumit, mengendalikan ruang dan waktu. Meskipun Dewa Duan Lingtian tidak dapat menunjukkan hukum ruang dan waktu pada saat yang sama, kedua klon hukumnya dapat bekerja sama dengan tulus, dan karena dewanya adalah tubuh utama, mereka dapat bekerja sama dengan sangat diam-diam. Hukum ruang dan waktu Duan Lingtian semuanya dibantu oleh ketuhanan orang terkuat untuk pencerahan, dan karena ini, mereka sekarang telah mencapai alam yang mendekati kesempurnaan kecil. Keduanya bekerja sama, bahkan jika penjaga kiri dari organisasi Lautan Darah memahami aturan 5 elemen bahwa dia pandai dalam bidang kesempurnaan kecil, dia meniup dunia kecil di dalam tubuhnya, dan akan sangat sulit untuk menyakiti Duan Lingtian. Nikmati pilihanmu. Setelah meninggalkan kalimat ini terakhir, Duan Lingtian tidak berani tinggal. Jika dia terus tinggal, bahkan jika klon dua hukumnya dapat menyelamatkan dewanya, klon hukum pasti akan dihancurkan. Setelah avatar Lau dihancurkan, itu akan memakan waktu lama bahkan jika dia mengumpulkan lagi dengan kekuatannya saat ini. Bagaimanapun, kekuatannya lebih kuat, dan klon hukum kohesi juga kuat, bukan karena kekuatannya menjadi lebih kuat, dan kecepatan klon hukum kohesif dapat dipercepat. Semuanya tergantung pada prestasinya di jalan hukum. Sebuah teleportasi, Duan Lingtian meninggalkan tempat itu, dan pada saat yang sama tiba di depan wanita tua dan wanita muda itu. Begitu dia mengangkat tangannya, kekuatan-kekuatan menyelimuti mereka berdua. Jika kamu tidak ingin diseret olehnya, jangan melawan kekuatanku. Suara acuh tak acuh Duan Lingtian bergema di telinga wanita tua dan wanita itu, dan dalam sekejap, mereka berdua juga sepenuhnya memadatkan kekuatan siap untuk pergi. Awalnya, wajah mereka sudah sangat jelek, karena mereka tidak menyangka bahwa penjaga Zuo dari organisasi Laut Darah begitu tegas sehingga mereka ingin meledakkan dunia kecil di dalam tubuh mereka. Kamu harus tahu bahwa tidak semua orang memiliki keberanian untuk melakukan hal semacam ini. Dalam sekejap, Duan Lingtian mengambil wanita tua dan wanita muda itu dan meninggalkan jangkauan peledakan diri dari penjaga kiri Lautan Darah. Meskipun, selama proses ini, kekuatan dunia kecil di tubuhnya mencoba memblokir area yang luas di sekitar. Tapi Duan Lingtian dengan paksa membuka celah dan berteleportasi. Selama proses ini, avatar hukum waktu dan hukum ruang Duan Lingtian juga semua ditembak bersama, memanipulasi waktu ruang sekitarnya sambil menjaga ruang agar tidak rusak. Akhirnya, sebelum ledakan wali kiri organisasi Laut Darah, avatar dua hukum Duan Lingtian juga saling membantu, dengan lancar meninggalkan jangkauan ledakan pihak lain. Booming, tanda seru, ledakan keras bergema di seluruh dunia, dan akibat kekuatan yang mengerikan menyebar, dan hampir tidak ada tempat yang utuh di area 1000 mil. Pada saat yang sama, tangisan keras dan tidak mau juga bergema di mana-mana, membuat orang hanya merasa merinding.
Ini juga tangisan yang ditinggalkan oleh penjaga kiri organisasi Laut Darah sebelum dia meninggal. Pada saat sebelum dia meninggal, dia hanya menderita sesaat, tetapi rasanya seolah-olah siksaan akhir abad telah berlalu, yang membuatnya merasa pahit dan menyesal. Mengetahui bahwa dia tidak bisa membunuh pemuda berpakaian ungu, atau bahkan melukai pihak lain, dia mati secara normal tanpa meledakkan dirinya sendiri. Sayang sekali tidak ada obat penyesalan di dunia. Dewa berpangkat tinggi mati secara normal, tetapi itu tidak akan menimbulkan banyak sensasi. Tidak seperti kejatuhan yang terkuat, ada banyak penglihatan. Namun, jika para dewa atas meledakkan diri mereka ke dunia kecil dan mati, meskipun tidak akan ada penglihatan, itu masih akan menimbulkan sensasi. Setidaknya orang-orang dalam radius ribuan mil dapat mendengar gerakan itu. Astaga, apa gerakan besar? Apakah ini dewa meledakkan dirinya? Rasanya seperti gerakan ini datang dari jauh. Jika dewa meledak, setidaknya dewa atas, kan? Saya sangat mengagumi keberanian pria ini. Ketika dia mencapai alam para dewa, dia masih memiliki keberanian untuk meledakkan dirinya sendiri. Saya tidak tahu, dia meledakkan dirinya sendiri, apakah dia mengambil lawannya dan mati bersama. Tentunya kita akan mati bersama. Jika lawan tidak mati bersama dengannya, bukankah dia akan meledakkan dirinya sendiri dengan sia-sia? Orang-orang dalam radius 10.000 mil mulai memperhatikan pergerakan dari jauh, dan bahkan ada beberapa orang yang suka ikut bersenang-senang, mencari suara yang datang dan pergi. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya yang baru saja memasuki radius 10.000 mil tiba-tiba menghentikan sosoknya dan wajahnya sangat jelek. Ini adalah pria parubaya dengan jubah abu-abu, tingginya sekitar 2 meter. Meskipun jubahnya longgar, dia tidak bisa menyembunyikan tubuhnya yang kokoh sedikitpun. Matanya tajam dan haus darah. Itu meledak menjadi mata pembunuh. Di belakangnya, dua orang tua lainnya mengikuti. Pada saat ini, ekspresi kedua lelaki tua itu juga berubah. Pemimpin, nafas ini, apakah Wali Zuo? Itu dia. Kulit pria parubaya jubah abu-abu itu tenggelam, dan kemudian sosoknya bergetar, dan dia menyapu ke arah suara yang datang dan pergi seperti hantu. Kecepatannya tidak secepat sebelumnya. Faktanya, alasan mengapa dia begitu cepat sebelumnya adalah sepenuhnya untuk menjaga dua orang di belakangnya. Melihat pemimpin mereka pergi, kedua lelaki tua itu buru-buru mengikuti. Bahkan jika mereka tidak dapat mengejar, mereka masih mencoba yang terbaik untuk mengikuti. Segera, jubah abu-abu setengah baya, pemimpin organisasi Lautan Darah, tiba di tempat insiden itu terjadi. Tempat di mana insiden itu terjadi, tanah dengan radius 1000 mil, diratakan dengan tanah, dan area di tengah telah membentuk lubang besar tanpa dasar, yang tampak menakutkan. Pukulan dewa berpangkat tinggi bukanlah lelucon. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya berspekulasi, tiba di tempat kejadian pada saat ini dan terkejut melihat pemandangan ini, di antara para dewa tingkat tinggi. Peledakan diri dapat menyebabkan gerakan yang begitu besar, setidaknya itu adalah kekuatan pemahaman. Hukum, mencapai tingkat kecil. Seorang pria kuat di alam kesempurnaan, kan? Visi yang disajikan oleh kekuatan hukum baru saja menyebar, dan jelas bahwa ada dewa tingkat tinggi yang bertarung, apakah ada di sini? Lihat aura yang tersisa di tempat kejadian, ada lebih dari satu orang yang jatuh. Sepertinya lawannya juga dibawa pergi olehnya. Karena dia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri, dia harus yakin. Setengah baya berjubah abu-abu setengah baya dan dua lelaki tua yang mengikuti, mendengar bisikan dan diskusi dari para penonton di sekitar, kedua lelaki tua itu sedikit mengernyit, tetapi wajah di tengah bahkan lebih jelek. Pemimpin organisasi Lautan Darah, yang dikenal sebagai keberadaan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan yang dekat dengan ranah kesempurnaan agung dari hukum, juga bergumam pada saat ini. 4 orang yang jatuh lainnya adalah wali yang tepat dan mereka bertiga. Dia tidak bisa lebih jelas tentang nafas anak buahnya. Di tempat kejadian, tidak ada nafas dari orang ke-6 yang jatuh. 5 orang yang jatuh, semuanya adalah bawahannya, adalah elit dan kuat dari organisasi Lautan Darah. Siapa ini? Wajah setengah baya, setelah sedikit tenang, mengungkapkan ekspresi ketakutan yang dalam. Bahkan jika itu dia, di bawah penghancuran diri dari penjaga kiri organisasi Laut Darah mereka, saya khawatir mereka hanya bisa melarikan diri dengan enggan. Tapi sekarang, karena pihak lain juga bisa pergi, itu menunjukkan bahwa kekuatannya kuat. Mungkin tidak di bawahnya, keberadaan seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak takut? Organisasi Laut Darah,
meskipun tidak ada yang tidak berani, tidak ada yang berani merampok, bahkan keturunan yang terkuat, mereka dapat membunuh sesuai dengan kesengsaraan. Namun, menghadapi yang benar-benar kuat, mereka tidak akan cukup sombong untuk mati. Bahkan sekarang, dia membenci orang yang membunuh 5 orangnya yang cakap, tetapi dia tidak memiliki banyak pikiran untuk membalas dendam, dan lebih cemburu pada orang itu. Orang-orang di bawah, tidak peduli seberapa kuat mereka mati jika mereka mati. Dia, tidak mungkin baginya untuk menyinggung orang kuat yang jelas-jelas tidak di bawah dirinya karena orang-orangnya. Pertama-tama, bahkan jika dia melawan lawan, dia akan seimbang dengan lawan yang terbaik, dan hampir tidak mungkin untuk membunuh lawan. Kedua, jika dia dan pihak lain tidak dapat saling membunuh, dia mungkin terluka, atau bahkan terluka parah. Dan ini bukan hal yang baik untuknya. Tidak apa-apa untuk hanya menderita beberapa luka ringan yang mudah dipulihkan. Jika dia menderita cedera serius yang sulit untuk pulih, bagaimana dia bisa selamat dari bencana 1000 tahun berikutnya? Pemimpin, dan 2 orang tua yang berdiri di belakang yang mendengar setengah baya berbicara pada diri mereka sendiri. Setelah saling memandang, mereka berdua melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Maksudmu, penjaga kiri meledakkan dirinya tanpa meninggalkan lawan. Pada saat ini, hati mereka berdua sedikit terkejut. Baik, pada saat ini, kulit pemimpin organisasi Laut Darah juga banyak pulih, dan kemudian ketika dia pergi, dia berjalan ke arah yang sama seperti ketika dia bolak-balik, jelas berniat untuk kembali ke kediaman sementara Laut Darah. Saat ini, organisasi, dan tidak berniat untuk melacak dan membunuh 5 orangnya yang cakap. Sepertinya, pihak lain, bahkan pemimpinnya takut. Kedua lelaki tua itu buru-buru mengikuti pemimpin mereka, dan pada saat yang sama tidak bisa menahan diri untuk berkomunikasi satu sama lain, bukankah ini sudah jelas? Jika Anda tidak takut satu sama lain, tidak mungkin bagi pemimpin untuk tidak mengikuti satu sama lain. Pemimpin bukanlah orang yang kalah. Duan Lingtian secara alami tidak tahu bahwa pemimpin organisasi Lautan Darah segera bergegas. Bahkan tidak tahu, pihak lain mundur karena takut akan kekuatannya. Tentu saja, bahkan jika dia tidak tahu, dia mungkin bisa menebak hasilnya. Karena dia dapat membunuh 5 pembangkit tenaga listrik organisasi Laut Darah, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Pemimpin organisasi Laut Darah bukanlah dewa peringkat tinggi yang terkuat atau tak terkalahkan, jadi dia tidak dapat memastikan untuk membunuhnya sebagai miliknya. Bawahan, balas dendam. Selain itu, dalam pandangan Duan Lingtian, pemimpin organisasi Lautan Darah mungkin tidak benar-benar ingin membalaskan dendam bawahannya. Mungkin, baginya, orang-orang di bawah tangannya hanyalah alat. Suara mendesing, tanda seru. Di dalam pesawat ruang angkasa senjata surgawi, Duan Lingtian berdiri di sana, tidak jauh di depannya. Wanita muda itu membawa wanita tuanya untuk berterima kasih kepada Duan Lingtian. Saudaraku, terima kasih atas rahmat penyelamatan jiwamu. Aku, Ye Qiangwei, ingat masalah hari ini. Di masa depan, setiap kali kakak tertuaku bisa mendapatkan kegunaan Ye Qiangwei, aku bisa pergi ke keluarga Ye Lingcheng untuk menemukanku. Pada saat ini, Ye Qiangwei menatap pemuda berpakaian ungu di depannya, matanya penuh kejutan. Hanya karena para tetua di sekitarnya mengatakan kepadanya bahwa pemuda di depannya tidak terlalu tua. Meskipun dia tidak dapat melihat usia persisnya dengan kekuatannya, dia yakin bahwa dia pasti tidak akan melebihi umur panjang. Tidak lebih dari umur panjang. Kemudian, yang tertua berusia lebih dari 9.000 tahun. Dan Ye Qiangwei-nya baru berusia lebih dari 3.000 tahun sekarang. Di tempat-tempat di luar alam, yang kuat seringkali berusia puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu tahun, terutama di antara para dewa tingkat tinggi, adalah normal untuk memiliki keberadaan yang dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Dan jika Anda menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, selama tidak ada kecelakaan, jika Anda biasanya menghadapi bencana 1000 tahun, bahkan jika Anda tidak melangkah ke alam yang terkuat, tidak sulit untuk hidup. Ratusan ribu tahun, di tempat-tempat di luar dunia, orang yang berumur kurang panjang dapat dikatakan sebagai anak muda. Selain itu, ada banyak tempat di mana orang yang berusia 20.000 tahun atau bahkan di bawah 30.000 tahun dianggap sebagai anak muda. Ini hanya masalah kecil, tetapi kamu tidak dapat memahaminya, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Duan Lingtian melirik Ye Qiangwei dengan ekspresi samar, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu juga akan pergi ke Lan Xiaocheng,
maka aku akan membawamu sebentar. Ketika datang ke Lan Xiaocheng, kamu dan aku akan berpisah, dan mungkin tidak ada hari ketika kita akan bertemu lagi. Kali ini, dia pergi ke Lan Xiaocheng untuk membantu Wang Yiyuan, yang dia kenal di dunia kecil di dalam tubuh iblis merah, memenuhi keinginan terakhirnya. Dia tidak memiliki keinginan lain, dan ini juga merupakan tujuan pertamanya saat ini yang ditetapkan untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia akan tinggal di kota Lanxiao sebentar untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi di dunia luar, dan kemudian meninggalkan kota Lanxiao dan pergi keluar untuk menjelajah. Sejak dia datang ke suatu tempat di luar dunia, dia tidak berencana untuk tinggal di kota untuk berkultivasi sepanjang waktu. Yang dia butuhkan bukan hanya kultivasi tetapi juga baptisan darah dan api. Istri saya, Ker, tidak sabar menunggunya terlalu lama. Dia dulu selalu maju, tetapi itu tidak berarti dia bisa melakukan hal yang sama di masa depan. Di masa depan, dia masih harus berjuang sendiri. Bahkan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan bukanlah tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah menjadi yang terkuat, dan menjadi yang terkuat di antara yang terkuat, untuk mengetahui orang-orang yang terikat jiwa yang bergabung dengan Yun Qingyan, dan memaksanya untuk membuka kunci jiwa istrinya. Ketika kata-kata itu jatuh, Duan Lingtian tidak menunggu Ye Qiangwei berbicara lagi, dan mundur beberapa langkah, dan duduk bersila di sisi pesawat ruang angkasa. Bahkan jika Ye Qiangwei menanyakan namanya, dia tidak pernah mengatakan yang lain, kata. Melihat adegan ini, wajah Ye Qiangwei kecewa. Ini juga pertama kalinya dalam hidupnya dia frustrasi di antara teman-temannya. Jenius, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan para jenius muda yang berusia kurang dari 10.000 tahun, yang memiliki kekuatan dewa superior, dan yang didedikasikan untuknya di depannya, bukan tanpa mereka, dan tidak hanya ada satu orang. Ibu mertua, menurutmu siapa dia? Ye Qiangwei dan wanita tua itu datang ke sisi lain dari pesawat ruang angkasa dan melirik wanita tua itu dengan mata yang rumit. Saya belum pernah mendengar tentang seorang jenius muda yang berusia kurang dari 10.000 tahun, yang memiliki kekuatan dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Seharusnya bukan orang-orang kita di Tianxia-jing. Wanita tua itu melirik pemuda bersila yang tidak jauh, dan berkata dengan lembut, di Tianxia, saya belum pernah mendengar bakat muda seperti itu, harus dari luar Tianxia, dan latar belakangnya harus bagus. Apa lelucon? Kurang dari umur panjang? Begitu kuat, akankah tidak ada latar belakang? Di dunia luar, memang ada mitos kebangkitan akar rumput, tetapi hal ini sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Bukankah kita dari alam pasir surgawi? Mata Ye Qiangwei berkedip, dan kemudian dia bergumam, saya sangat ingin tahu, dari mana dia berasal, bahkan di tempat di luar negeri, saya belum pernah mendengar bakat seperti itu. Itu seharusnya keturunan yang dikultivasikan oleh kekuatan tersembunyi yang jarang muncul, mungkin, itu adalah keturunan yang dilatih oleh banyak orang terkuat. Dapat dilihat bahwa Ye Qiangwei ingin tahu tentang Duan Lingtian. Namun, ini adalah pertama kalinya saya melihat sepotong kayu seperti itu. Baru saja, saya memperkenalkan diri, dan dia bahkan tidak memberitahu saya namanya. Saya bertanya kemudian, dan dia mengabaikan orang begitu saja. Mungkin, dia apakah namanya begitu tak tahu malu. Setelah Ye Qiangwei berbicara, suaranya sangat rendah, jelas karena dia khawatir didengar oleh Duan Lingtian. Rindu. Ketika wanita tua itu sedikit tidak berdaya, baru saja, Tuan Muda juga mengatakan bahwa ketika saya tiba di Lan Xiaocheng, kami berpisah, dan kami adalah orang asing. Anda, jangan memprovokasi dia selanjutnya. Dengan kecepatan pesawat ruang angkasa, tidak akan lama untuk mencapai kota Lan Xiao. Dia secara alami dapat melihat bahwa wanitanya sendiri ingin tahu tentang pemuda berpakaian ungu. Sebagai orang masa lalu, dia tahu ini adalah hal yang berbahaya, karena seorang wanita penuh dengan rasa ingin tahu tentang seorang pria, dan seringkali merupakan awal dari kejatuhan. Dan dia ingin membunuh semua ini di buayan. Jangan lupa, kali ini kita di Lan Xiaocheng, ada urusan serius yang harus dilakukan. Wanita tua itu mengingatkan. Ye Qiangwei mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan pada saat yang sama dia melihat Duan Lingtian tidak jauh sedikit berdamai, suaranya tidak lagi diturunkan, seolah sengaja dinaikkan, tidak peduli apa, saya tidak akan melupakan bantuan Ye Qiangwei. Dari suatu hari, aku akan membayar kembali rahmat yang menyelamatkan jiwa ini. Duan Lingtian saat ini tidak menutup kesadaran dan pendengarannya,
jadi dia dengan jelas menerima kata-kata Ye Qiangwei di telinganya, tetapi meskipun demikian, dia masih acuh tak acuh. Dia, Kuandang tidak mendengar kata-kata pihak lain. Tidak butuh waktu lama bagi pesawat ruang angkasa senjata ilahi untuk tiba di luar kota Lanxiao. Kota Lanxiao adalah kota yang megah, dan tidak lebih buruk dari kota Wuyang yang pernah dikunjungi Duan Lingtian. Keluarga Wang di mana Wang Yiyuan berada. Aku tidak tahu keluarga seperti apa di kota Lanxiao. Ketika dia berada di kota Wuyang sebelumnya, Duan Lingtian tahu bahwa di kota-kota yang dikendalikan oleh sebagian besar pasukan klan di dunia luar, keluarga di dalamnya juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Seperti kota Wuyang, 5 keluarga besar dengan yang terkuat adalah kekuatan kelas 1 di kota Wuyang. Kekuatan kelas 2 di bawah tidak memiliki orang terkuat yang bertanggung jawab, tetapi mereka memiliki latar belakang yang dalam, para dewa dan yang kuat dalam keluarga seperti awan, terutama kekuatan yang dekat dengan keberadaan para dewa atas yang tak terkalahkan. Aku menyimpan pesawat ruang angkasa itu, jadi aku akan pergi. Duan Lingtian menyapa Ye Qiangwei, dan kemudian sebelum pihak lain bisa bereaksi, dia menyingkirkan pesawat ruang angkasa artefak, dan kemudian terbang ke kota Lanxiao. Dalam sekejap mata, sosok belakang benar-benar menghilang di depan mata Ye Qiangwei. Pada saat ini, Ye Qiangwei juga agak sulit menerima sikap Duan Lingtian, dan dia merasa kesal. Saya Ye Qiangwei, apakah itu sangat menjijikkan baginya? Sangat ingin berpisah dari saya. Karena kamu berada di kota Lanxiao, tidak sulit bagiku untuk menemukanmu. Kita akan bertemu lagi. Duan Lingtian secara alami tidak tahu bahwa dia secara tidak sengaja memprovokasi seorang wanita yang berpikiran sempit. Setelah memasuki Lanxiao Cheng, dia mulai bertanya tentang keluarga Wang Yiyuan. Keluarga Wang dulunya adalah salah satu keluarga terkuat di Lanxiao Cheng. Ada orang-orang terkuat di kota. Namun, 100.000 tahun yang lalu, yang terkuat dari keluarga Wang jatuh. Status keluarga Wang di Lanxiao Cheng ini anjlok dari keluarga kelas 1 menjadi keluarga kelas 2. Unta kurus lebih besar dari kuda. Meskipun keluarga Wang telah jatuh, itu berakar dalam di Lanxiao Cheng. Bahkan di keluarga kelas 2 Lanxiao Cheng, itu juga merupakan keluarga yang kuat di garis depan. Dalam keluarga Wang hari ini, ada 3 dewa tingkat tinggi yang kekuatannya mendekati tak terkalahkan. Mereka adalah 3 tetua dari keluarga Wang, dan mereka juga tokoh antik tua dari keluarga Wang. Hanya dalam setengah hari, Duan Lingtian di restoran Lanxiao Cheng, dengan harga beberapa kristal peri, menanyakan banyak hal tentang keluarga Wang Lanxiao Cheng. Selain itu, saya juga menanyakan tentang tubuh Wang Yiyuan. Baru saat itulah dia tahu bahwa Wang Yiyuan ternyata adalah orang pertama di generasi muda keluarga Wang. Pikirkan juga, jika bukan karena bakat dan kecerdasannya, bagaimana mungkin Wang Yiyuan diambil oleh iblis merah dan dipenjara di dunia kecil tubuhnya sebagai salah satu kandidat. Omong-omong, Tianjiao dari keluarga Wang dapat dianggap telah mati muda. Beberapa waktu lalu, saya mendengar bahwa dia telah berlatih di luar dan meninggal. Wang Yiyuan adalah arogan pertama dari generasi muda keluarga Wang, dan adik perempuannya adalah kecantikan pertama. Lanxiao Cheng kami, yang terakhir, alasan bagusnya adalah Wang Yiyuan, keluarga Wang, dapat berjalan dengan lancar. Dalam keluarga Wang, Tianjiao, bakat utama yang dibudidayakan. Sekarang Wang Yiyuan telah jatuh, Wang Loyu, telah kehilangan suaka, dan ditambah dengan keindahan kota, saya khawatir itu akan menjadi alat pernikahan keluarga Wang. Ya, Wang Yiyuan dan Wang Loyu saudara dan saudari, dalam keluarga Wang, mereka sebenarnya hanya orang jaminan, atau Wang Yiyuan cukup baik untuk membiarkan salah satu jalur langsung keluarga Wang mengambil mereka. Saat ini, Wang Yiyuan jatuh, status sambungan langsung Wang Loyu pasti tidak akan hilang, jika tidak maka akan terlihat bahwa keluarga Wang menyeberangi sungai untuk meruntuhkan jembatan. Namun, keluarga Wang pasti akan menggunakan status sambungan langsung Wang Loyu untuk mendorongnya keluar mewakili pernikahan keluarga Wang dengan kekuatan lain. Untuk memaksimalkan kepentingannya, dulu, ketika Wang Yiyuan ada di sana, ada orang tingkat tinggi di keluarga Wang yang memikirkannya, tetapi karena Wang Yiyuan membuat keributan besar, pada akhirnya itu bukan apa-apa. Akhirnya, ada tidak disebutkan Wang Loyu keluar dari pernikahan. Semua berita tentang saudara laki-laki dan perempuan Wang Yiyuan membuat Duan Lingtian menyadari mengapa Wang Yiyuan memiliki keinginan terakhir. Jelas, Wang Yiyuan tahu di dalam hatinya bahwa dia masih hidup,
Tetapi jika dia mati, saudara perempuannya pasti akan digunakan oleh keluarga sebagai alat pernikahan. Masalahnya hampir jelas. Sekarang, yang harus saya lakukan adalah menghubungi Wang Luoyu terlebih dahulu, dan kemudian memberitahu dia kepercayaan Wang Yiyuan kepada saya. Kalau begitu, itu tergantung pada bagaimana dia memilih. Selama dia mau, aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan tanah yang bebas dan murni untuknya tanpa tekanan pernikahan. Berjalan keluar dari restoran, Duan Lingtian berjalan ke arah rumah Wang. Di kota Lanxiao, kelas keluarga juga sangat berbeda, dan tempat tinggal keluarga kelas 1 berada di tempat terbaik di kota Lanxiao. Di sebelah timur Lanxiao Cheng juga merupakan kediaman 4 keluarga kelas 1 Lanxiao Cheng. Ada 4 keluarga kelas 1 di kota Lanxiao, dan setiap keluarga memiliki yang terkuat, jadi mereka juga 4 keluarga paling kuat di kota Lanxiao. Posisi di Lanxiao Cheng sebanding dengan 5 keluarga besar dengan yang terkuat di kota Wuyang yang pernah dikunjungi Duan Lingtian sebelumnya. Di antara 5 keluarga besar, ada 5 orang terkuat yang menjadi pusat perhatian, dan mereka sangat kuat. Namun, 5 keluarga besar di kota Wuyang benar-benar dihapuskan dalam pertempuran terakhir kota Wuyang. Meskipun tidak semua yang terkuat dari 5 keluarga besar hilang, bahkan mereka yang tidak hilang semuanya melarikan diri dari kota Wuyang, tetapi warisan keluarga mereka tidak dapat diambil, dan mereka ditakdirkan untuk dihancurkan di sana pada akhirnya. Dari semua iblis di Gunung Qiming yang dipimpin oleh Yang Mulia Iblis Qiming. Bagaimanapun, ada perseteruan yang tak terlupakan di antara mereka, dan itu pasti tidak mudah untuk diakhiri. Bahkan jika itu sekuat yang terkuat, itu tidak terkalahkan, dan bukan tidak mungkin dibunuh oleh seseorang. Dalam pertempuran kota Wuyang, Duan Lingtian melihat adegan mengejutkan dari kematian yang terkuat, visi langit, hujan darah mengalir, dan momentum yang kuat, seolah-olah langit menangisi jatuhnya yang terkuat, dan menumpahkan darah dan air mata. Keluarga Wang, meskipun hanya keluarga kelas 2 di Lanxiao Cheng, tetapi karena masa lalunya yang gemilang, ia pernah menjadi keluarga kelas 1 Lanxiao Cheng, dan leluhur terkuatnya juga telah membangun banyak jejaring sosial di luar, bahkan jika masih tanpa memindahkan penduduk. 4 keluarga terbesar dan kelas 1 Lanxiao Cheng tidak memaksanya untuk menentangnya. Bagaimanapun, setelah keluarga Wang dipaksa, itu dapat mengganggu dunia luar dan mantan leluhur terkuat dari keluarga Wang. Anda tahu, leluhur terkuat keluarga Wang tidak secara tidak sengaja binasa, tetapi dia dibawa pergi oleh 10 kesengsaraan 1000 tahun. Temannya, yang juga yang terkuat, dapat bertahan sekarang, tidak diragukan lagi keberadaan yang lebih kuat darinya. Mungkin, yang terkuat dari 4 keluarga kelas 1 Lanxiao Cheng, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka lebih kuat dari leluhur terkuat keluarga Wang di dunia luar. Selanjutnya, keluarga Wang hanya menempati penduduk di tempat terbaik di kota Lanxiao. Bisnis yang menguntungkan di kota Lanxiao semuanya ada di tangan 4 keluarga kelas 1 besar, dan keluarga Wang tidak bisa terlibat. Jangan berani campur tangan. Yang kuat menghormati yang kuat, klan yang kuat menghormati. Di dunia luar, prinsip ini sama dari zaman kuno hingga sekarang. Petik 2. Meskipun dia datang ke Lanxiao Cheng belum lama ini, Duan Lingtian memiliki gagasan yang jelas tentang situasi keluarga Wang. Keluarga Wang, sebagai keluarga kelas 1 di kota Lanxiao di masa lalu, memiliki masa lalu yang sangat mulia. Ketika leluhur yang terkuat ada, hanya orang lain yang dapat menemukan pasangan nikah, dan mereka tidak pernah perlu mengambil inisiatif untuk menemukan seseorang untuk menikah. Namun, keluarga Wang hari ini, setelah sekian lama tidak ada keturunan dengan bakat menjadi yang terkuat, telah memulai jalan pernikahan untuk bertahan hidup. Karena mereka tahu bahwa seiring berjalannya waktu, orang-orang terkuat di keluarga Wang mereka yang memiliki kontak dengan dunia luar akan menjadi tua satu persatu dan dibawa pergi oleh kesengsaraan 10.000 tahun. Pada saat itu, tanpa suaka bantuan asing, keluarga Wang akan lebih sulit daripada mencapai langit jika ingin memiliki status berlama-lama dan sekarat hari ini. Oleh karena itu, mereka perlu menggunakan sarana perkawinan untuk mencari suaka lainnya. Di masa lalu, Wang Luoyu, yang diakui sebagai kecantikan pertama di Lanxiao Cheng, disukai oleh banyak keturunan langsung dari keluarga Seon dari luar, dan banyak dari mereka adalah keturunan langsung dari Seon. Keluarga Wang memberikan ide-ide mereka, mencapai tubuh Wang Luoyu. Namun, Wang Yiyuan, kakak laki-laki Wang Luoyu pada saat itu, telah menunjukkan bakat untuk potensi yang terkuat,
jadi di bawah keseimbangan keduanya, lebih banyak orang memilih untuk mendukung Wang Yiyuan. Wang Yiyuan tidak ingin adiknya menikah, jadi mereka semua mendukungnya. Oleh karena itu, dengan Wang Yiyuan, situasi Wang Luoyu sebenarnya cukup baik, bahkan jika Wang Yiyuan hilang dan tidak dapat dihubungi, tidak ada yang mempermalukan Wang Luoyu. Sampai beberapa waktu yang lalu, manik-manik jiwa Wang Yiyuan hancur, keluarga Wang mengkonfirmasi kematian Wang Yiyuan, dan pernikahan Wang Luoyu disebut-sebut lagi oleh banyak orang. Bahkan baru-baru ini, ada sejumlah keluarga luar Seon yang mengirim orang untuk melamar. Duan Lingtian terbang melewati Yukong melewati Lan Xiaocheng, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di luar kota terdalam di mana 4 keluarga kelas 1 Wang dan Lan Xiaocheng berada. Di dalam kota, orang biasanya tidak diperbolehkan masuk. Ketika Duan Lingtian tiba di dekat sisi kota terdalam tempat kediaman Wang berada, petugas patroli Wang melangkah maju untuk menghentikannya. Bagian depan adalah tempat kediaman Wang. Silakan tinggal. Seorang anggota keluarga Wang adalah seorang lelaki tua dan 2 orang setengah baya. Ini adalah sesepuh keluarga Wang dan 2 anak paruh baya keluarga Wang yang baru-baru ini bergiliran bertanggung jawab atas patroli dalam kota keluarga Wang. Aku di sini untuk mengunjungi rumah Wang. Duan Lingtian berdiri di kehampaan, menatap dengan tenang ketiga orang di depannya, dan pada saat yang sama, vitalitas muncul di tubuhnya, langsung menutupi mereka bertiga, dan kekuatan penindas yang kuat berasal dari hukum ruang angkasanya, Kendo. Dan mendekati mereka bertiga, dan 2,5 baya dari ketiganya mengubah kulit mereka secara instan dan kulit mereka menjadi merah. Bahkan kulit pria tua itu berubah drastis. Jika bukan karena Duan Lingtian untuk menyingkirkan Qi-nya untuk pertama kalinya, Wang yang lebih tua akan meminta bantuan dari dalam keluarga Wang sekarang, tetapi meskipun demikian, wajahnya masih tidak cantik. Yang mulia, apa maksudmu? Apakah kamu menunjukkan kepada keluarga Wang kami? Jangan salah paham. Senyum muncul di wajah tenang Duan Lingtian, senior ini memiliki kekuatan dewa tingkat tinggi, dan itu jelas bukan dewa tingkat tinggi biasa, haruskah itu leluhur Wang? Junior, bernama Li Feng, adalah seorang kultivator biasa di luar dunia. Ketika lewat di dekat kota Lan Xiao, saya mendengar bahwa banyak talenta muda dari ras besar datang untuk melamar keluarga Wang. Selain itu, saya mendengar banyak orang mengatakan bahwa Nona Wang Luoyu adalah kecantikan pertama dalam keluarga Wang. Generasi muda telah mengembara selama bertahun-tahun tanpa kerabat, tanpa alasan, tanpa dukungan, dan sudah sedikit lelah. Jika Anda melihat sisi Nona Wang Luoyu dan mendapatkan bantuan Nona Wang Luoyu, generasi muda bersedia untuk tetap dalam situasi saling menyayangi. Dalam keluarga Wang, itu adalah keluarga Wang Keqing. Ini juga retorika yang dipikirkan Duan Lingtian di pagi hari. Itu juga salah satu rencananya. Rencananya adalah memasuki rumah Wang sebagai jenius biasa, mendekati Wang Luoyu, dan kemudian mencari peluang untuk membawa Wang Luoyu ke rumah Wang. Tidak mungkin baginya untuk mengambil kepercayaan ranjang kematian Wang Yiyuan dan meminta keluarga Wang untuk melepaskan gagasan membiarkan Wang Luoyu menikah. Bagaimanapun, cahaya kematian padam, dan tidak mungkin bagi keluarga Wang untuk melihatnya. Wajah Wang Yiyuan sebagai orang mati. Keluarga Wang lebih menghargai kepentingan. Justru karena inilah dia berniat untuk berbaur dengan keluarga Wang dengan cara ini. Seorang jenius muda yang berusia kurang dari 10.000 tahun dan memiliki kekuatan yang dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, bersedia memasuki keluarga Sui Wang. Untuk keluarga Wang, ini adalah masalah asap dari kuburan leluhur, bagaimana bisakah kamu menolaknya? Bagaimana manfaat mengirim Wang Luoyu untuk menikah dibandingkan dengan ini? Adapun apakah Junior memenuhi syarat? Junior, saya ingin berdiskusi dengan kontemporer terkuat keluarga Wang, sehingga keluarga Wang dapat melihat kekuatan dan ketulusan saya. Duan Lingtian menatap langsung ke Wang tua di depannya, mengucapkan setiap kata, tidak rendah hati atau sombong. Dan kata-kata Duan Lingtian langsung membuat orang tua Wang terlihat tua. Meskipun, dia juga melihat bahwa pemuda di depannya sangat kuat, dan kekuatannya jauh di atasnya, dan bahkan usianya sangat muda, pasti tidak lebih dari umur panjang. Tapi sekarang, ketika dia mendengar pihak lain mengatakan bahwa dia ingin belajar dari kerabat terkuat keluarga Wang mereka, dia masih tidak bisa menahan rasa takut. Anda tahu, meskipun keluarga Wang mereka tidak memiliki orang terkuat yang bertanggung jawab, dan tidak ada dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan yang duduk di kota. Namun, masih ada 2 keberadaan yang mengaku dekat dengan tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Dewa,
dan keduanya juga Wang Jiaxian. Pilar hari ini memiliki status tinggi dalam keluarga Wang, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka hari ini. Selama mereka dapat mencapai kesepakatan, hanya perlu satu kalimat untuk mengubah kepala keluarga Wang. Bisnis Anda tidak lagi dalam kendali saya. Pria tua itu diam-diam menghirup udara, dan pada saat yang sama mengirim pesan. Segera, pria tua lain dengan gaya peri dan wajah cantik datang dari langit. Penatua hebat. Melihat pengunjung itu, sesepuh yang bertugas berpatroli, membawa dua anak lainnya dari keluarga Wang dan memberi hormat dengan hormat. Orang di sini adalah tetua kontemporer keluarga Wang dan pemimpin asosiasi tetua keluarga Wang. Dalam keluarga Wang, selain dari dua tetua tertinggi dan patriark, statusnya adalah yang paling tinggi. Yang mulia ingin berdiskusi dengan tetua keluarga Wang kami. Penatua keluarga Wang, setelah tiba, memandang Duan Lingtian dengan mata yang sangat tidak ramah, karena dia merasa bahwa pemuda berpakaian ungu di depannya terlalu sombong, dan dia berani berpura-pura berdiskusi dengan mereka sesepuh keluarga Wang. Baik, menghadapi pertanyaan tetua keluarga Wang, Duan Lingtian mengangguk lemah. Pada saat yang sama, begitu suara itu jatuh, dia merasakan ledakan energi tiba-tiba pada tetua keluarga Wang. Mesin ki berosilasi, sangat menakutkan, tetapi bagi Duan Lingtian, sepertinya angin sepoi-sepoi bertiup. Duan Lingtian saat ini sangat kuat sehingga bahkan jika itu sedikit lebih rendah dari mereka yang paling dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, tidak mudah bagi keberadaan semacam itu untuk mengalahkannya. Di depan keberadaan semacam itu, dia benar-benar bisa mundur. Keluarga Wang memiliki dua keberadaan yang dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Jika mereka bertemu, dia tidak yakin untuk menang, dan bahkan mungkin jatuh ke dalam kerugian setelah lebih banyak bergerak, atau bahkan kalah. Bagaimanapun, itu adalah diskusi, bukan pertempuran hidup dan mati, dan tidak ada pilihan untuk melarikan diri. Namun meski begitu, dia percaya bahwa keluarga Wang dapat melihat potensinya. Pada saat itu, keluarga Wang pasti sangat puas dengan menantu yang akan pergi, yang dia kirim ke pintu. Mungkin dia berharap dia bisa segera menikahi Wang Luoyu dan menjadi menantu Wang. Wow, tanda seru. Tiba-tiba, vitalitas Duan Lingtian meledak, dan dalam sekejap, dia dengan kejam menghancurkan vitalitas tetua keluarga Wang. Bahkan, untuk lebih membuktikan kekuatannya sendiri, Duan Lingtian menunjukkan ki-nya kali ini tanpa syarat, dan langsung mengguncang penatua keluarga Wang 3 langkah ke belakang, dan pada saat yang sama dia mengalami pendarahan dari sudut mulutnya. Dalam adegan ini, hanya 3 wajah Wang lainnya yang ngeri. Itu hanya tabrakan mesin udara. Penatua hebat dari keluarga Wang mereka dikalahkan dalam sekejap. Keluarga penatua Wang, meskipun tidak dekat dengan keberadaan para dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, tetapi di antara para dewa tingkat tinggi, ia juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang mutlak. Dalam hal kekuatan, dalam keluarga Wang, Anda dapat masuk dalam 10 besar. Tapi sekarang, itu hanya tabrakan aura, dan dalam sekejap, tetua agung yang lebih baik dari keluarga Wang mereka dikalahkan. Sangat kuat, melihat tetua agungnya sendiri frustrasi, tetua patroli dan anak-anak dari keluarga Wang di sekitarnya sama-sama menunjukkan ekspresi kaget. Meskipun mereka tahu bahwa pihak lain kuat sebelumnya, karena mereka terlalu jauh dari pihak lain, mereka melakukannya. Tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan pihak lain. Tapi sekarang, dia benar-benar ketakutan. Ternyata pihak lain sangat kuat. Mungkin, pihak lain belum benar-benar berbicara. Mungkin mereka benar-benar dapat bersaing dengan keberadaan keluarga Wang yang paling kuat. Penatua yang hebat, tapi saya tidak tahu, Li Feng, apakah saya sekarang memenuhi syarat untuk bertemu dengan keberadaan terkuat dari keluarga Wang Anda dan berdiskusi. Duan Lingtian memandang sesepuh keluarga Wang dan bertanya dengan sedikit senyum. Baru saja, meskipun itu hanya tabrakan ki, dia tidak memegang tangannya karena dia tahu bahwa dia perlu memotong kekacauan dengan pisau tajam saat ini agar pihak lain mengenali kekuatannya. Hanya dengan cara ini masa depan bisa menjadi mudah. Betulkah? Menghadapi pertanyaan Duan Lingtian, keluarga Wang yang lebih tua menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan menatap Duan Lingtian lagi, dan tatapannya menjadi sedikit berbeda. Di Tianxia, sama sekali tidak ada bakat muda seperti Yang Mulia, tapi saya tidak tahu. Yang Mulia, dari mana Anda berasal? Tianxia Jing, itu adalah salah satu daerah di tanah luar tempat Duan Lingtian berada sekarang. Dia sudah tahu ini sejak di kota Wuyang. Termasuk lautan di luar batas tempat dia pertama kali muncul,
dan bahkan bukit setan merah di belakang, dan bahkan kota-kota yang hancur di belakang, dan bahkan kota Wuyang, termasuk kota Lanxiao tempat dia sekarang, semuanya termasuk dalam lingkup alam Tianxia. Ada 36 alam di dunia luar, dan alam pasir surgawi hanyalah salah satunya. Tapi itu hanya alam pasir surgawi. Menurut laporan, jumlah Seon dalam kegelapan tidak kurang dari 100. Ketika Duan Lingtian pertama kali mengetahuinya, dia juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa itu hanya salah satu dari 36 alam di luar negeri, dengan begitu banyak orang terkuat. Namun, berjalan di sepanjang jalan ini dan datang ke kota Lanxiao, beberapa kekuatan terkuat di masa lalu membuatnya menyadari bahwa jumlah total yang terkuat di wilayah Tianxia melebihi 100, yang tidak mengejutkan. Misalnya, di kota Wuyang, tempat dia sebelumnya mengunjungi, ada 5 pria terkuat yang duduk di tengah. Ada juga 4 orang terkuat di kota Lanxiao di mana dia sekarang. Di 2 kota, ada total 9 yang terkuat di wajah. Di alam Tianxia, ada lebih dari selusin kota seperti Lanxiao Cheng dan kota Wuyang. Tentu saja, di beberapa kota, hanya ada 2 Seon atau 1 Seon. Namun, meski begitu, jumlah Seon di lebih dari selusin kota adalah sekitar 50. Aku bukan orang dari alam pasir surgawi. Menghadapi pertanyaan dari keluarga Wang yang lebih tua, Duan Lingtian berkata dengan ringan, saya dari luar Tianxia, dan saya telah mengembara sejauh ini. Saya mendengar nama kecantikan pertama di Lanxiao Cheng, Wang Luoyu, dan potretnya. Membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini adalah ide untuk bergabung dengan keluarga Zhuo Wang. Tentu saja, bahkan jika saya memasuki keluarga Wang, saya hanya dapat menjamin bahwa saya akan tinggal di keluarga Wang untuk jangka waktu tertentu, mulai dari ratusan tahun hingga ribuan tahun, atau bahkan 10.000 tahun. Namun, saya mungkin tidak selalu menginap di rumah Wang. Lagi pula, saya sudah terbiasa berkeliaran di seluruh dunia, dan saya ingin membawa istri saya keluar dunia, merasakan adat istiadat setempat, dan pada saat yang sama mengalami sendiri dan mencari terobosan lebih lanjut. Petik 2. Tetapi jika sesuatu terjadi pada keluarga Wang, itu dalam kekuasaan saya. Dalam ruang lingkup, definisi saya sangat diperlukan. Bagaimanapun, tujuanku adalah menjadi orang terkuat tertinggi. Jika kamu tinggal di rumah Wang secara tertutup, kamu mungkin tidak dapat mengambil langkah itu. Tentu saja, bahkan jika aku menjadi orang terkuat, selama aku tetap menjadi suami Wang Luoyu selama 1 hari, aku akan menjadi anggota keluarga Wang selama 1 hari. Berbicara tentang nanti, mata Duan Lingtian juga menunjukkan warna yang menyengat. Dan mendengar kata-kata Duan Lingtian, sesepuh keluarga Wang tidak berpikir ada apa-apa, karena menurutnya, penjahat-jahat seperti itu tidak bisa tinggal di keluarga Wang selamanya. Pihak lain, sekarang mereka tertarik pada Wang Luoyu dari keluarga Wang mereka, itu mungkin hanya iseng. Namun, dibandingkan dengan menikahi talenta muda dalam kekuatan yang terkuat, orang-orang muda di depan Anda benar-benar bersedia untuk bergabung dengan keluarga Wang, yang tidak diragukan lagi memiliki manfaat yang lebih besar bagi keluarga Wang. Bakat muda dalam kekuatan yang terkuat, bahkan jika mereka adalah anak-anak langsung, mungkin tidak dapat memperoleh kekuatan di masa depan. Meskipun penatua mereka sekarang dalam ayunan penuh, mereka mungkin tidak mau membuat orang tua mereka melakukan beberapa hal yang memalukan untuk istri dan selir mereka. Pernikahan dengan talenta muda dari kekuatan paling kuat sebenarnya lebih merupakan nama. Misalnya, keluarga kami memiliki hubungan pernikahan dengan kekuatan tertentu. Jika Anda menyentuh saya, mereka mungkin tidak akan menyerah. Namun, jika orang-orang muda di depan mereka benar-benar menjadi lebih baik dengan Wang Luoyu keluarga Wang mereka, untuk keluarga Wang, pasti hanya ada keuntungan yang lebih besar. Mendengarkan kata-kata Guru Li Feng, tidak sulit untuk melihat bahwa Guru Li Feng adalah orang yang menyegarkan. Meskipun sesepuh keluarga Wang menderita kerugian di depan Duan Lingtian, dia masih memiliki senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, dia juga mengirim 2 pesan kepada patriark keluarga Wang dan kakeknya, salah satu dari mereka. 2 tetua tertinggi dari keluarga Wang. Penatua Agung memuji. Duan Lingtian kembali sadar dan tersenyum sedikit. Tuan Li Feng, tolong ikut saya ke aula resepsi keluarga Wang kami. Patriark keluarga Wang kami telah pergi ke sana sekarang, menunggu kunjungan Guru Li Feng. Dalam pengarahan barusan, tetua keluarga Wang telah memberitahu tetua keluarga Wang satu persatu seluk-beluk masalah ini, serta kakeknya, salah satu dari 2 tetua keluarga Wang. Menurut patriark keluarga Wang, jika ini benar-benar dilakukan,
itu pasti akan menjadi hal yang hebat bagi keluarga Wang. Penatua keluarga Wang juga menyatakan kesediaannya untuk berdiskusi satu sama lain dan menguji kekuatan pihak lain. Jika itu benar-benar kurang dari umur panjang, dan dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya, maka, menantu laki-laki ini, keluarga Wang tidak boleh membiarkannya pergi dengan mudah. Lakukan yang terbaik untuk menjaga pihak lain di belakang. Bahkan kepala keluarga Wang kini telah mengirimkan pesan kepada pemimpin direct line Wang Luoyu, agar ia harus melakukan pekerjaan Wang Luoyu dengan baik. Jika jenius muda yang mempesona itu benar-benar ingin memenangkan Wang Luoyu, bagi Wang Luoyu, itu adalah keberuntungan yang besar. Untuk keluarga Wang mereka, ini juga merupakan kesempatan. Kurang dari umur panjang, dekat dengan keberadaan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Penjahat semacam ini mungkin bisa masuk ke ranah yang kuat dan menjadi yang kuat sebelum berusia 20.000 tahun. Yang terkuat di bawah 20.000 tahun. Bahkan jika Anda melihat tempat-tempat di luar dunia, dan bahkan sejarah masa lalu dari 10.000 alam, meskipun jumlahnya tidak sedikit, mereka pasti tidak banyak, dan setiap orang telah meninggalkan keberadaan bergengsi dalam sejarah. Di antara mereka, bahkan tidak ada kekurangan orang kuat di Jie Zun Realm. Rumah Wang. Di halaman yang tenang dan elegan, dua wanita muda duduk di meja batu, mengobrol satu sama lain. Keduanya memiliki senyum di wajah mereka. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan dapat mengenalinya secara sekilas. Salah satu dari dua wanita muda ini adalah wanita yang datang ke Lan Xiaocheng bersamanya belum lama ini, Ye Qiangwei. Sekarang, wanita tua yang datang bersama Ye Qiangwei juga berdiri di sisi halaman, melihat sekeliling dengan waspada dari waktu ke waktu, seolah menggenggam angin dan rumput di sekitarnya di tangannya. Saudari Qiangwei, lain kali Anda ingin menemukan saya khawatir Anda tidak akan berada di Lan Xiaocheng. Bahkan jika Anda datang untuk menemukan saya dengan sengaja, Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Sekarang, wanita muda yang duduk bersama Ye Qiangwei tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya yang cantik dan cantik. Pada saat yang sama, ada kilatan rasa sakit di kedalaman matanya. Pada saat ini, dia memikirkan kakaknya, Wang Yiyuan. Berpikir bahwa dia dulu egois dan membuat marah kakaknya, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Sebelum dia menyadarinya, air mata mengalir dari pipinya, seperti bunga pir. Saudari Luoyu, saya akan pergi ke Patriark Wang nanti dan mengatakan kepadanya bahwa saya ingin mengundang Anda ke sisi saya untuk menjadi tamu. Nanti, saya akan mengatur agar Anda pergi, dan tidak pernah kembali ke rumah Wang atau Lan Xiaocheng lagi. Ye Qiang berkata dengan tegas. Ini juga tujuan kedatangannya kali ini. Saudari Qiangwei, saya menghargai kebaikan Anda. Wang Luoyu menggelengkan kepalanya dengan ringan, hanya saja, jika kamu benar-benar melakukan ini, itu hanya akan menyeretmu ke bawah. Saudari Luoyu, bagaimana Anda bisa terseret antara Anda dan saya? Saat itu, jika Anda dan saudara Yiyuan telah mati untuk menyelamatkan hidup mereka, saya akan jatuh di luar. Sekarang, saudara Yiyuan telah jatuh, bagi saya, Anda akan ini adikku. Jangan khawatir, kali ini, saya sudah menyapa ayah saya untuk apa yang harus saya lakukan. Dia juga mendukung saya, kata Wang Luoyu. Ye Qiangwei menggelengkan kepalanya lagi ketika dia mendengar kata-kata, Saudari Qiangwei, Yesu baru-baru ini bersaing untuk posisi patriark keluarga Ye. Jika ini memprovokasi keluarga Wang, saya khawatir orang-orang yang awalnya mendukungnya akan terguncang. 2. Aku tidak ingin melibatkan Paman Ye. Jangan khawatir, bahkan jika kamu benar-benar menikahi seseorang, itu tidak semuanya buruk bagiku. Kamu dapat memupuk perasaan tanpa perasaan. Wang Luoyu berkata dengan ringan, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia penuh dengan ketidakberdayaan. Jika demikian, siapa yang mau menjadi korban kepentingan keluarga? Hujan turun. Tiba-tiba, sebuah suara keras datang dari luar halaman, tetapi itu adalah seorang lelaki tua kekar dengan rambut putih yang berjalan dengan cepat dan cepat keluar dari halaman. Kakek, Wang Luoyu berdiri, berjalan keluar halaman ditemani oleh Ye Qiangwei, dan dengan hormat memberi hormat kepada semua orang. Orang-orang di sini adalah pemimpin garis mereka, selama bertahun-tahun, mereka telah merawatnya dan saudara laki-lakinya, dan dapat dikatakan bahwa mereka diperlakukan sebagai cucu. Nona Ye ada di sana. Melihat Ye Qiangwei di sebelah Wang Luoyu, lelaki tua itu menyambutnya dengan senyuman.
Keluarga Ye, di mata keluarga Wang, yang memiliki yang terkuat di masa lalu, bukanlah apa-apa, tapi sekarang, kekuatan keluarga Ye tidak lebih lemah dari keluarga Wang, karena keluarga Ye memiliki 3 keberadaan. Dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Dan salah satunya adalah nenek moyang dari garis langsung keluarga Ye di mana Nona Ye ada di depanmu. Ye Qiangwei, sosok seperti wanita langit yang bangga di keluarga Ye, tidak setingkat dengan status Wang Luoyu di keluarga Wang. Nenek moyang dari garis Ye Qiangwei adalah salah satu dari 3 yang terkuat di keluarga Ye, dan dia sangat dicintai oleh leluhur itu, dan generasi muda dari keluarga Ye memiliki sangat sedikit anak perempuan langsung, jadi dia telah menjadi sukses. Dia menjadi gadis kebanggaan keluarga Ye. Karena itu, bahkan Wang Ming, kepala sekolah dari salah satu garis keluarga Wang, cukup sopan kepada Ye Qiangwei. Penatua Wang Ming, Ye Qiangwei mengangguk ke Wang Ming. Dia masih memiliki kesan yang baik tentang tetua Wang, karena menurut saudara perempuannya Luoyu, setelah kecelakaan Wang Yiyuan, banyak orang mulai acuh tak acuh padanya, dan ini penatua Wang, tidak hanya ini terjadi, tetapi juga datang untuk menghiburnya beberapa kali dan melegakannya. Wang Ming melirik Wang Luoyu, dan menghela nafas. Luoyu, kepala keluarga, kirimi saya pesan, bahwa bakat muda telah datang sekarang, dan dia memanggil Anda untuk melihat Anda, dan mengatakan bahwa dia bersedia untuk bergabunglah dengan keluarga Wang kami untukmu. Mendengarkan Patriark, dia lebih rela membiarkan bakat muda itu bergabung dengan keluarga Wang kami daripada membiarkanmu menikah. Patriark memintaku untuk datang, biarkan aku memberitahumu tentang ini, dia memintaku untuk menunggu berita. Begitu beritanya datang, aku akan membawamu menemuinya dan melihat bakat muda itu, kata Wang Ming. Dan kata-kata Wang Ming tiba-tiba membuat Wang Luoyu tersenyum pahit di wajahnya. Meskipun tidak perlu menikah di luar, apa bedanya dengan nikah di luar? Dia masih belum bisa memilih suami mertuanya sendiri. Tentu saja, dia sudah menerima nasibnya tentang pernikahan, belum lagi ini. Penatua Wang Ming, Ye Qiangwei memandang Wang Ming dan sedikit mengernyit, saya di sini kali ini untuk membawa Sister Luoyu ke rumah Ye kami dan bersantai, untuk hal-hal ini, saya juga berharap Penatua Wang Ming dapat menahannya. Ketika Wang Ming mendengar ini, dia menatap Ye Qiangwei dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Ye, Anda memiliki hati ini, yang menunjukkan bahwa Anda benar-benar ingin membantu gadis ini. Tapi, saya menyarankan Anda untuk mati dari hati ini. Kejadian ini, setelah mendapat masalah, bukanlah hal yang baik untuk ayahmu, bahkan, itu dapat mencegah ayahmu menjadi patriark keluarga Ye. Wang Ming, Wang yang lebih tua, juga tahu banyak tentang situasi keluarga Ye. Saat ini, posisi kepala keluarga Ye diperebutkan oleh 2 pemuda paling menonjol dalam hidupnya, keduanya dapat dikatakan setara dalam hal apapun. Salah satunya adalah ayah Ye Qiangwei. Namun, begitu Ye Qiangwei melakukan sesuatu yang membuat keluarga Wang marah, insiden itu pasti akan menyebabkan masalah bagi keluarga Ye, dan bahkan dapat membuat keluarga Ye marah. Orang yang menjadi tuan rumah akan mendukung lawan ayah Ye Qiangwei. Ekspresi Ye Qiangwei berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu jangan pergi ke rumah Ye, aku sendirian dan bertanggung jawab atas semuanya. Apakah kamu bertanggung jawab? Wang Ming menggelengkan kepalanya, Nona Ye, kamu terlalu naif untuk berpikir. Bahkan jika kamu tidak membawa Luoyu ke rumah Ye, selama kamu dapat memastikan bahwa Luoyu dibawa pergi olehmu, pernikahan keluarga Wang akan menjadi rusak, dan keluarga Wang akan sama. Anda akan disalahkan, dan keluarga Ye akan diminta untuk memberikan penjelasan. Apakah mungkin kamu masih bisa meninggalkan keluarga Ye? Wang Ming menggelengkan kepalanya, dia hanya merasa bahwa Nona Ye terlalu naif, atau mungkin dia bingung karena peduli, jadi dia tidak melihat taruhannya dengan jelas. Selama Sister Luoyu baik-baik saja, bagaimana jika aku meninggalkan keluarga Ye? Kulit Ye Qiangwei sedikit memerah, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Suster Qiangwei, pada saat ini, Wang Luoyu berbicara, jika kamu seperti ini, Luoyu akan mati dan tidak akan mengikutimu. Dan, jika kamu meninggalkan keluarga Ye, Paman Ye juga akan terseret pada titik kritis ini. Saudari Qiangwei, jangan ikut campur dalam masalah ini. Tidak peduli, apa hasilnya, tidak peduli apa masa depan, itu adalah kehidupan Luoyu. Setelah Wang Luoyu membicarakannya, dia menghela nafas pelan. Dan Ye Qiangwei, meskipun dia tidak berbicara kali ini,
tetapi melihat ekspresinya yang berubah dan suram, tidak sulit untuk melihat gelombang badai apa yang muncul di hatinya. Kakek, kamu juga pergi ke halaman dan duduk, dan menunggu kabar dari Patriark. Wang Loyu menatap Wang Ming lagi dan menyapa sambil tersenyum. Dan Wang Ming, melihat bahwa Wang Loyu sangat masuk akal, dia menghela nafas lagi. Pada saat yang sama, ada beberapa penyesalan di hati saya. Saya sudah tahu ini sejak lama, sebelum berita kematian Wang Yiyuan menyebar, sebelum mata orang-orang itu terfokus pada Wang Loyu, gadis ini, akan baik untuk mengirim gadis ini pergi. Pada saat itu, sangat mudah untuk mengirim orang pergi. Tapi sekarang, ini sulit. Dalam keluarga Wang, sekelompok pemimpin senior yang mengadvokasi supremasi kepentingan keluarga semuanya menatap Wang Loyu, alat untuk pernikahan keluarga. Hujan turun. Setelah Wang Ming masuk dan duduk, wajahnya yang semula serius juga tersenyum. Ini jelas merupakan pilihan yang lebih baik untuk tinggal di keluarga daripada menikah di luar. Bakat muda itu, saya baru saja mendengar dari penatua yang bertugas berpatroli hari ini bahwa pihak lain juga berbakat. Yang paling penting adalah dia memiliki kekuatan luar biasa di usia muda. Dalam hal bakat dan kecerdasan, generasi muda dari keluarga, bahkan orang-orang yang paling luar biasa, jauh dari jangkauan dibandingkan dengan dia. Bahkan generasi muda di alam pasir langit tidak bisa dibandingkan dengannya. Karakter seperti itu bisa membuat banyak wanita tergila-gila padanya, tapi mereka hanya jatuh cinta padamu. Mungkin, setelah bertahun-tahun, kamu akan beruntung bertemu dengannya. Pernyataan Wang Loyu murni dianggap sebagai kenyamanan, dan tidak menganggapnya serius. Jika ada keberadaan yang tak tertandingi, mengapa Wang Loyu harus tertarik padanya? Si Wang Loyu, meskipun diakui sebagai kecantikan nomor satu di Lan Xiaocheng hanyalah salah satu kota di Tianxia. Belum lagi melihat seluruh tanah di luar dunia, bahkan tanah 10.000 dunia, bahkan di Tianxia, saya khawatir orang-orang yang bukan miliknya dalam hal penampilan dan temperamen dapat ditemukan. Penatua Wang Ming, pada saat ini, bahkan Ye Qiangwei tidak tahan lagi, dan merasa kenyamanan Wang Ming terlalu berlebihan. Jika Anda benar-benar karakter mempesona yang tak tertandingi seperti yang Anda katakan, apakah Anda bersedia bergabung dengan keluarga Zhuo Wang untuk Loyu? Dengarkan apa yang kamu katakan, dia sangat mungkin untuk dipromosikan menjadi yang kuat di masa depan. Dengan keberadaan seperti ini, apakah dia benar-benar bersedia bergabung dengan keluarga Zhuo Wang untuk seorang wanita yang belum pernah bertemu sebelumnya dan hanya melihat potret? Ye Qiangwei, bagaimanapun juga anak dari sebuah keluarga. Dia telah melihat banyak orang di dunia, dan dia tahu arogansi dari talenta muda yang cakap itu. Tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang wanita demi seorang wanita tanpa mengetahui bahwa keluarga tidak membantunya. Menurut Wang Ming, bakat muda itu tidak perlu bergantung pada keluarga Wang sama sekali, bahkan jika dia masuk ke dalam keluarga Zhuo Wang. Mungkin, segera, keluarga Wang akan bergantung padanya. Apakah karakter seperti itu bersedia bergabung dengan keluarga Zhuo Wang? Apa lelucon? Pada saat ini, Duan Lingtian tidak tahu situasi di pihak Wang Loyu. Dia, di aula pertemuan keluarga Wang, bertemu dengan patriark kontemporer keluarga Wang. Patriark kontemporer dari keluarga Wang adalah pria parubaya yang kokoh dan tinggi dengan wajah yang keras dan bekas. Luka yang ganas di dahinya, seperti cacing tanah. Sebenarnya, bekas luka semacam ini dapat dengan mudah dihilangkan, tetapi karena disimpan di sisi lain, itu harus disimpan di sana. Patriark, ini Tuan Li Feng. Setelah tetua keluarga Wang membawa Duan Lingtian ke aula pertemuan keluarga Wang, dia mulai memperkenalkan kepala keluarga Wang. Li Feng, saya telah bertemu dengan Patriark Wang. Meskipun Duan Lingtian tahu bahwa Patriark keluarga Wang di depannya bahkan mungkin bukan lawannya, tetapi karena dia ada di sini untuk melakukan sesuatu kali ini, dia pasti tidak bisa membeku dengan pihak lain. Begitu ada kebuntuan, tidak ada gunanya baginya untuk mengambil saudara perempuan Wang Yiyuan, Wang Loyu. Bahkan lebih, mungkin menambahkan banyak kendala. Kakak Li Feng, meskipun orang di depannya terlihat sangat muda, hasil umpan balik dari penyelidikan indera ilahi juga sangat muda. Tetapi patriark keluarga Wang tidak berani mengabaikan pihak lain karena ini. Bagaimanapun, kekuatannya tidak jauh lebih baik daripada tetua keluarga Wang mereka. Tetapi tetua agung dari keluarga Wang mereka sangat menderita dari tangan lawan. Oleh karena itu, patriark keluarga Wang tidak hanya tersenyum, tetapi juga menyambutnya dengan antusias,
nama saya, Wang Kui, dan saya adalah patriark keluarga Wang saat ini. Jika saudara-saudara Li Feng benar-benar dapat menghujani Wang kita dengan Wang keluarga di atas, itu bukan hanya kehormatan Luo Yu, tetapi juga kehormatan keluarga Wang kami. Saudara Li Feng ingin berdiskusi dengan tetua keluarga Wang kami Taisang, saya juga telah menghubungi tetua Taisang. Penatua Taisang bermaksud bahwa dia ingin berdiskusi dengan saudara Li Feng. Selain itu, seperti yang dimaksudkan oleh penatua tertinggi, saudara Li Feng datang dari jauh, dan Anda dapat beristirahat di rumah Wang kami selama beberapa hari, kembali ke keadaan jaya, dan kemudian melawannya. Wang Kui berkata sambil tersenyum. Tidak perlu untuk. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Patriark Wang, Anda memberitahu tetua bangsawan Taisang, saya bisa bertarung sekarang. Jika dia mau, kita bisa belajar satu sama lain sekarang. Melihat Wang Kui tampak ragu-ragu, Duan Lingtian berkata, setelah berdiskusi dengan tetua Taisang, aku juga harus bertemu dengan Nona Luo Yu secara resmi. Bagi saya, diskusi dengan tetua Taisang ini adalah bukti kekuatan saya di depan keluarga Wang. Saya ingin orang-orang di keluarga Wang tahu bahwa saya, Li Feng, layak untuk Nona Wang Luoyu. Mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, wajah Wang Kui sedikit berubah, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, karena saudara Li Feng telah mencapai titik ini, maka saya akan menginterogasi penatua tertinggi. Setelah beberapa saat, Wang Kui menunggu jawaban, saudara Li Feng, penatua Taisang meminta saya untuk membawa Anda menemuinya. Diskusi antara kamu dan dia, agar tidak menimbulkan terlalu banyak sensasi, akan dilakukan di artefak luar angkasa keluarga Wang kita, tapi aku ingin tahu apakah kamu punya pendapat. Jika kamu ingin bersaing di luar, cari tempat terpencil lain di luar kota. Wang Kui bertanya sambil tersenyum. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata, saya tidak punya masalah. Jika ruang di artefak ruang bangsawan cukup stabil, maka mari kita lakukan diskusi ini di dalam.